rahimahullah, beliau mengatakan at-turuq ila Allahi kulluha masdudah illa ala man iktafa athar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jalan, semua jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya tertutup. Sebuah jalan untuk menuju kepada Allah semuanya itu tertutup kecuali bagi orang yang mengikuti daripada bekas peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap seseorang yang dia mengikuti daripada athar peninggalan Nabi Muhammad, tak lain dan tidak bukan adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tujuan di dunia untuk bertemu Allah nanti di surga. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, paling besarnya nikmat ada di akhirat adalah bertemu Allah. Tujuan kita di dunia untuk bertemu Allah nanti ada di surga. Supaya kita bisa bertemu Allah, caranya gimana? Gimana caranya kita untuk bertemu Allah? Menuju daripada Allah Subhanahu wa taala, ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, pada ad-dinu gharibah, agama itu dimulai dalam keadaan asing. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menikahi daripada Sayyidah Khadijah, itu Islam masih sembunyi-sembunyi. Islam masih sembunyi-sembunyi. Dakwahnya masih sembunyi-sembunyi. Tapi ketika sudah mulai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu masuk Islam, baru mulai berani untuk terang-terangan dakwahnya. Jadi agama itu dimulai dalam keadaan asing. Kemudian kata Nabi, wa sayaudu ghariban kama bada. Dan nanti di akhir zaman akan kembali asing juga sebagaimana yang dimulai. Dulu awal permulaan asing, maka nanti di akhir zaman juga akan asing kembali. Maka Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba, beruntung terhadap orang-orang yang asing. Siapa orang-orang yang asing? Kata Nabi, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min ummati. Mereka yang menghidupkan daripada sunnahku, daripada sebagian umatku. Ada sebagian yang menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad, maka mereka adalah orang yang asing. Kenapa kok bisa asing? Bukan asing di sisi Allah, tapi asing di sisi manusia. Sebagian yang lain mematikan daripada sunnah Nabi Muhammad, tidak pernah melaksanakan daripada sunnah Nabi Muhammad. Kita lihat sekarang, ketika kita mengamalkan sunnah Nabi yang paling remeh aja, siwak. Saya itu pernah bersiwak waktu mau sholat Jumat di salah satu masjid. Saya keluarkan siwak, spontan satu masjid melihati. Dipikir kayak orang asing. Saya husnudzon, mungkin mereka belum tahu tentang siwak. Padahal sunnah yang sangat luar biasa. Makanya ulama, sebagian ulama itu mereka menjelaskan tentang faedah-faedah siwak. Bahkan sampai 70 siwak, itu 70 faedah siwak. Nabi juga mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu, fi riwayah inda kulli shalah. Jika aku tidak merasa berat, niscaya aku akan memerintahkan kepada umatku untuk bersiwak di setiap kali wudu. Dalam riwayat di setiap kali sholat. Saking utamanya siwak, sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu. Kalau aku tidak merasa berat kepada umatku, pasti akan aku perintahkan untuk setiap kali mau wudu dan setiap kali mau sholat. Ini siwak sungguh luar biasa kesunahannya, fadilahnya sungguh luar biasa, sehingga termasuk daripada sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Nah, di saat orang lain menganggap asing daripada kesunahan siwak, saya ambil contoh kesunahan siwak, maka orang-orang yang mengamalkan siwak, maka kata Nabi, dia adalah orang yang beruntung. Maka jadilah kita menjadi siapa? Ghuraba, jadi orang asing. Orang asing di sisi siapa? Manusia yang lain.
Yang manusia yang lain tidak pernah melaksanakan daripada sunnah Nabi Muhammad, menganggap mati sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita selalu menghidupkan Nabi Muhammad Shallallahu